Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 2 November ya, atau hari Sabtu. Seperti biasa di akhir weekend ini update untuk outlook 1 minggu ke depan yang diperuntukkan nanti di tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 November 2024 ya. Cuman flashback sedikit dari indeks dolarnya segi time frame H4 nya ya, untuk minggu yang ini yang dimulai dari tanggal 28 Oktober kemarin. Untuk pergerakannya ini kan, harga ini kan ketahan di history high-nya dan tidak mampu tutup di atas level area tersebut, cuman spike-nya aja. Tetapi dari segi body candle-nya itu kurang lebih masih berada atau dipasin di level area 104.38 sebagai level area resisten pertama weekly, kemudian turun. Tetapi penurunan pertama itu ketahan di level area 103.85 dan harga ini kan balik lagi ke atas. Cuman saat NFP kemarin sempat kedorong ke bawah tetapi masih belum mampu kembali tutup di bawahnya 103.85. Penutupan market langsung bergerak ke atas ke mendekati 104.38. Jadi untuk minggu ini yang dimulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 kemarin ya, itu sebenarnya untuk indeks dolar itu sideways, tetapi masih belum ada tanda-tanda untuk indeks dolar ini melemah. Kemudian hati-hati untuk minggu depan ya, mengingat jadwalnya itu juga lumayan. Yang pertama itu di hari Senin kemungkinan masih kosong, tetapi hari Selasa ini sangat hati-hati karena ada pemilu dari Amerika ya. Meskipun nanti malamnya ada indeks manajer pembelian dari jasa dan manufaktur, kemungkinan entah itu positif ataupun negatif, kemungkinan yang saya khawatirkan ini nanti nggak akan ada dampaknya atau efeknya. Yang menjadi fokus adalah di pemilunya di sini. Ini yang akan nge-trigger pergerakan untuk indeks dolar ataupun gold ataupun pair yang berhubungan dengan USD. Yang saya khawatirkan ini nanti volatility bisa aja mendadak sangat tinggi untuk minggu depan ini. Untuk hari Rabunya itu kosong, kemudian Kamisnya itu ada keputusan suku bunga ya dari Inggris diperkirakan memangkas kembali 25 basis point menjadi 4,75. Kemudian klaim pengangguran awal dari Amerika ini masih kosong, tetapi saya kemungkinan nggak akan fokus di sini dulu. Tetapi yang akan nge-trigger akankah untuk indeks dolar itu nanti menguat atau melemahnya, tentunya di hasil daripada pemilu ini yang akan nge-trigger untuk pergerakannya. Tetapi hari Jumatnya ada suku bunga yang akan dirilis, diperkirakan juga FOMC itu memangkas suku bunga sebesar 25 basis point dari 5% menjadi 4,75. Tetapi nanti fokusnya adalah bukan dari besaran suku bunga yang akan di sini ya, yang akan dipangkas sebesar 25 basis point, tetapi hasil daripada pernyataannya dan press conference-nya ini yang akan nge-trigger akankah untuk indeks dolar itu lanjut menguat atau melemah kembali. Sementara kesimpulan daripada untuk fundamental minggu depan ya, fokusin di pemilu yang akan yang ada di sini, ini yang akan nge-trigger pergerakan akankah indeks dolar lanjut menguat atau melemah. Cuman untuk gambaran saya kemungkinan sementara akan menguat terlebih dahulu sebelum adanya potensial koreksi ya. Untuk segi level area minggu yang kemarin ini sudah clear, sudah beres, ada level baru lagi. Kalau misalkan saya liatin dari segi time frame weekly-nya ya, harga ini ada penolakan ya. Kalau misalkan dilihatin dari body candle-nya di sini pun juga penurunannya secara ekstrim, tetapi mampu dikembalikan lagi ke atas, dan antara open dan close market itu kurang lebih harganya sama. Untuk level area SRP-nya sendiri, kalau misalkan saya tarik dari high low-nya untuk minggu ini diperuntukkan untuk 1 minggu ke depan, kurang lebih di tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 nanti itu ada batasan pantau over sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran 105.43 sampai dengan 105.67 atau zona yang saya blok biru. Kemudian support 3 dan 4 itu jatuh di kisaran level area 102.88 sampai dengan 102.64. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya untuk minggu depan itu berada di 104.56 pembulatan atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Ini sebagai zona tengahnya. Untuk pergerakan minggu depan ini, kalau kita lihatin dari segi time frame 1 itu diawali di atasnya pivot, tetapi masih berada di bawah level area resisten pertama weekly yang berada di 104.47 sampai dengan history high minggu ini ya, untuk minggu depan ini atau zona yang saya blok hijau di sini. Kemudian support pertama itu berada di 103.84, history low-nya 103.68. Untuk fokus 1 minggu ke depan ini, kalau misalkan ada koreksi dari segi indeks dolar ya, sementara support 3 dan 4 itu skip dulu, tapi pantaunya itu di 103.36. Tidak menutup kemungkinan nanti dampak dari pemilu bisa aja ini nanti langsung spek ninggalin ekor balik ke atas, atau dia sideways dulu di kisaran level area zona tengah atau sebagai pivotnya kurang lebih di sini langsung nembak ke atas juga bisa terjadi. Dan kalau kita lihatin dari
close-nya kemarin setelah NFP rilis ini kan tidak mampu kedorong ke bawah, langsung dikembalikan dan break high yang ada di sini ya. Bisa aja ini nanti langsung lari ke atas, itu juga bisa. Jadi hati-hati untuk minggu depan ini sampai dengan pemilu beres ya. Tetapi kalau saya lihatin dari segi teknikalnya, kuncinya berada di 104.00 sebagai physical price levelnya atau sebagai batas konfirmasi bawah ya. Pivot 104.04 ya, selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level area tersebut, potensi bergerak ke atas. Antisipasinya kalau misalkan harga ini lanjut sideways-nya, pantau di zona yang saya blok orange 103.84 sampai dengan 103.68. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ada potensi lanjut menguat sampai dengan nanti pemilu, tetapi waspadi aja. Yang saya khawatirkan itu nanti dampak dari politiknya ya, dari Amerika. Bisa aja spek kayak NFP kemarin, kalau kita lihatin dari segi tim frame 4-nya, bisa aja terjadi seperti ini, ninggalin ekor langsung bergerak ke atas, itu juga bisa terjadi. Jadi hati-hati untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dari segi teknikal, zona pantaunya ya, kalau misalkan menguat kembali, fokusnya sementara batas maksimum 104.95, kemudian pantau di sini 104.63 sampai dengan 104.47, zona tengahnya 104.15 atau 16 pembulatan. Kemudian sebagai konfirmasi dari segi teknikalnya adalah di 104.04, selama untuk indeks dolar tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, ada potensi kemungkinan lanjut bergerak ke atas. Tetapi kalau misalkan break di bawah level area tersebut, meskipun ada penurunan, ringnya terbatas, batas maksimum sementara ya, antara hari Senin sampai dengan Rabu itu kurang lebih di 103.68, ada potensi 65% lanjut ke atas, sisanya koreksi dulu baru lanjut ke atas, itu juga bisa terjadi. Untuk gold, kita lihatin dulu dari segi time frame H1, dimulai dari open market kemarin ya, flashback sedikit. Harga itu kan ada gap di pivot open marketnya 2733, kemudian perhatikan di zona tengahnya sebagai batas konfirmasi bawah pivot ya, yang berada di 2727. Harga itu sama sekali tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, dan setelah break batas konfirmasi atasnya zona tengah atau pivot, di sini ada flag bullish dan terkonfirmasi lanjut ke atas. Untuk kenaikannya kemarin itu berhenti di zona yang saya blok merah di sini ya. Kalau misalkan saya pecah lagi untuk level area SRP-nya, kenapa ada blok merah? Kalau misalkan saya tarik atau saya pecah dari R2 sampai dengan R3-nya, kurang lebih pivotnya itu berada di 2787 dengan batas konfirmasi atas itu pembulatan di 2791, atau harganya itu sebenarnya berada di 2790.800 sebenarnya. Ini adalah sebagai zona tengahnya antara R3 dan R4 weekly yang berlaku minggu ini ya. Kemudian harga kedorong ke bawah, antisipasi kemarin kalau misalkan terkonfirmasi 2775, kemungkinan adalah arah ke bawah. Tetapi kalau misalkan tidak terkonfirmasi, kalaupun ada kenaikan kembali, sudah tidak jauh-jauh di antara 2790-an. Dan kemarin sempat kedorong ke bawah, tetapi harga ini pas di pivot 2733, kurang lebih body candle masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Cuman ekornya aja itu berada di kisaran level area 2731, dan harga ini bergerak balik ke atas kembali ya. Untuk NFP kemarin itu speknya kurang lebih kalau misalkan saya ukur sebenarnya itu nggak ada seratusan pip ya untuk NFP kemarin. Ini kalau misalkan yang liatin data NFP kemarin itu sebenarnya ya, banyak kemungkinan sih sudah banyak yang mengantisipasi dengan data NFP yang sangat-sangat negatif. Kemungkinan kemarin itu banyak yang mengantisipasi harga ini bergerak balik langsung di atasnya 2775. Tetapi NFP itu kan kemarin datanya merah, tapi endingnya gold juga ikut merah. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya untuk saat ini ya, karena fokusnya untuk saat ini adalah di pemilu. Jadi untuk dari geopolitik atau data NFP itu untuk yang kemarin itu sementara diabaikan terlebih dahulu, tetapi lebih fokusnya adalah untuk pemilu di Amerika untuk hari Selasa nanti ya. Ini yang nge-trigger untuk gold kenapa ketahan meskipun data NFP itu sangat-sangat negatif. Dan untuk penutupan kemarin kurang lebih kembali lagi dipasin lagi di zona tengah atau sebagai pivot 2733 ya. Mengingat untuk level area SRP ini sudah clear dan kenaikannya kemarin juga tidak ada konfirmasi bergerak di atas history high-nya, body candle tidak ada penutupan di bawah level, di atas level area tersebut ya. Makanya kemarin itu harga itu balik ke zona tengah atau sebagai pivotnya weekly. Ini udah clear, ini saya hapus dulu karena ada level baru lagi. Mengingat untuk monthly ini kan di bulan Oktober kan udah clear, udah beres, jadi ini ada beberapa level area lagi yang
dibahasin baik dari segi monthly dan weekly ya. Ini sementara saya tarik dulu untuk monthly-nya. Kalau misalkan saya tarik antara low sampai dengan high monthly-nya ya, yang nanti berlaku sampai dengan tanggal 30 November tentunya, itu ada beberapa level area sebagai antisipasinya. Kalau misalkan saya lihatin di sini, itu memang ada harga mendekati level area 3000, tetapi ini skip dulu ya, kemungkinan nggak akan ke sana dulu. Kurang lebih zona pantaunya kalau misalkan dia membuat ATH baru, ada harga 2852 ini yang akan menjadi fokusnya untuk 1 bulan ke depan. Sementara di sini dulu untuk level area 2900 ke atas, sementara skip dulu. Jadi batasan maksimal untuk 1 bulan ke depan kalau misalkan gold lanjut ada kenaikan, itu kurang lebih ya 2852 terlebih dahulu. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu hati-hati berada di kisaran level area. Kalau misalkan saya lihatin dari segi time frame H4 nya, zona tengah atau sebagai pivot monthly itu berada di 2697 atau sebagai physical price levelnya itu di 2700. Untuk kenaikan kemarin ini harga kan ketahan ya, ketika harga dari atas kurang lebih di sini turun ke bawah, break di level area resisten pertama yang berada di 2760 pembulatan, kemudian harga akan naik kembali, tetapi harga kurang lebih dipasin di level area tersebut dan harga bergerak balik ke bawah ya. Tidak menutup kemungkinan Senin ini akan lanjut ke bawah sedikit, retest di batas konfirmasi atas pivotnya yang berada di 2721. Sementara ada di situ dulu, nanti kita padukan dengan level area SRP weekly ya. Kemudian pivot di sini 2697, batas konfirmasi bawah itu berada di 2674. Kalau saya tarik ke kiri di sini juga ada zona demand. Kemungkinan gold tidak akan ada penurunan selama harga dari segi daily close-nya tidak mampu tutup di bawah 2674, arahnya adalah masih ke atas. Tetapi mengingat harga ini masih berada di level area 2736, tidak menutup kemungkinan juga dia akan nge-retest ke sana dulu untuk koreksi sebelum upset kembali, itu juga bisa terjadi. Antisipasi kalau misalkan ini kan untuk level 1 bulan ya, kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim, history low di bulan lalu itu kan berada di 2605 pembulatan sampai dengan support pertama itu berada di 2635 ya. Sementara fokusnya untuk 1 bulan ke depan ini kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah, untuk gold fokusnya adalah di antara 2635 terlebih dahulu, batas maksimum adalah di 2604 terlebih dahulu. Untuk support 2 sampai dengan support 3 dan 4 meskipun ada level area 2450, 2400-an ini belum saya bahas dulu kalau misalkan belum ada konfirmasi harga bergerak balik di bawah 2600 ya. Sementara fokusnya untuk 1 bulan ke depan itu batas bawah pantaunya 2604, kemudian 2635, pivotnya hati-hati 2697, terus batas bawah 2674 ini juga ada level area di kiri dan resisten pertama 2759, kemudian history high bulan lalu 2790 kurang lebih di sini ya, dan batasan pantau untuk sementara 1 bulan ke depan maksimum jangan jauh-jauh dulu di atasnya 2850 ya, karena yang saya khawatirkan nanti akan terkoreksi ke bawah dulu sebelum harga ini lanjut ke atas kembali. Kemudian masuk dari segi time frame weekly-nya karena ada level area SRP weekly. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya minggu ini ya, diperuntukkan untuk minggu depan tentunya, kurang lebihnya itu ada level area sebagai zona tengahnya atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Ini sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 2765 batas atas, pivot 2757, konfirmasi bawah itu berada di 2749. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 nya kurang lebih sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan ya, memang ada harga lah ini numpuk juga untuk 1 minggu ke depan dengan R2 monthly ya, kurang lebih batasan pantau kalau misalkan ekstrim kedorong ke atas itu. Sementara fokusnya 2844 sampai dengan 2861 dan ini level ini itu numpuk dengan R2 monthly. Kemudian harga bawahnya fokus untuk 1 minggu ke depan ini kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah itu ada level area 2670 sampai dengan 2654. Support 2 di kiri hati-hati, ada zona demand yang masih fresh kurang lebih di kisaran level area 2703 dan harga ini juga menumpuk dengan zona tengah atau sebagai pivotnya monthly atau zona yang saya blok di sini, blok merah di sini. Hati-hati kalau misalkan ekstrim kedorong ke bawah ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market untuk minggu depan ini kurang lebih pas harganya di level area support pertama weekly 2736 pembulatan ya. Fokusnya sementara kalau misalkan ada penurunan ekstrim atau penurunan lebih lanjut, ada beberapa level area minor. Di sini juga ada level area antara weekly dan monthly itu bertumpuk 2721 sampai dengan 2725. Jadi di level area zona yang ada di sini ini hati-hati. Yang saya khawatirkan meskipun ada penurunan lebih lanjut, ini nanti terus terang saya khawatir aja kalau dia turunnya ini hanya membuat konfirmasi aja. Body candlenya minimal dari segi time frame H4 ada ataupun mampu
tutup di bawah level area tersebut. Yang saya khawatirkan nanti terkoreksi dulu ke atas, lanjut ke bawah, baru upside kembali. Ini untuk gambaran pergerakan gold 1 minggu ke depan ya. Ini gambaran dari saya pribadi, tentunya sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Kemudian batas pantau atasnya sementara di sini dulu, atau zona yang saya blok biru di sini ya, kurang lebih antara 2779 sampai dengan 2790 terlebih dahulu. Kemudian untuk pivotnya di sini ya, yang ada di blok abu-abu di sini tetap hati-hati, tetap diantisipasi. Kuncinya kenaikan akan lanjut kembali, akan membuat ATH baru ya setelah adanya body candle minimal dari segi time frame daily. Karena ini untuk planning swing harus ada tutup di atasnya 2765 baru ada potensi kemungkinan akan membuat ATH baru, tetapi selama dia tidak ada konfirmasi dari segi daily close-nya mampu tutup di atasnya 2765 sementara adalah arah bawah terlebih dahulu. Untuk planning kemungkinan sampai dengan nanti di pemilu ya, kemungkinan saya tidak ada planning buy. Penerusan dari kemarin planning sell, kemungkinan saya akan pantau di kisaran level area kurang lebih ya di antara 2749 sampai dengan 2765 terlebih dahulu. Belum tentu planning sell akan ada di situ, juga belum tentu, tetapi saya akan persiapan pantau kalau misalkan valid ada kenaikan kembali selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 2765. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell kurang lebihnya di harga 2757 sampai dengan 2749 kurang lebihnya. Tetapi dari segi cara untuk stop loss itu ruang geraknya agak lebar sekitar 170 pip, karena ini untuk planning swing bukan untuk day trade ya. Tidak menutup kemungkinan nanti untuk day trade-nya buy sell akan ada lagi, tetapi nanti akan saya bahasin di video mulai di hari Senin malam ya. Ini outlook 1 minggu ke depan, sementara saya lebih fokus cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi targetnya 2721 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di kisaran level area di antara 2703 sampai dengan 2697. Ruang gerak maksimum adalah kurang lebih sekitar antara 500 sampai dengan 550 pip. Itu gambaran saya untuk yang pertama. Kemudian gambaran saya yang kedua, kalau misalkan ini nanti yang saya khawatirkan ada dampak daripada pemilu, bisa aja dia langsung lanjut ke atas ninggalin ekor langsung turun ke bawah, ini juga bisa terjadi. Cuman kalau misalkan saya lihatin dari segi teknikalnya, kalau ada body candle yang mampu tutup di atasnya 2765, atau nanti cek aja dulu di H4-nya. Kalau misalkan itu nanti valid, tidak menutup kemungkinan harga ini juga bisa aja langsung lanjut ke atas di 2779 sampai dengan 2790 baru ada konfirmasi pembalikan arah, itu juga bisa terjadi. Tetapi fokusnya nanti untuk saya pribadi 1 minggu ke depan antisipasi aja untuk gold itu melemah, USD-nya yang menguat, dan ada potensi campur tangan daripada politik daripada Amerika. Tidak menutup kemungkinan ini juga bisa aja spike kayak waktu NFP kemarin ninggalin ekor harga langsung balik, itu juga bisa. Jadi alternatif yang kedua, kalau misalkan planning yang pertama ini gagal untuk swing 1 minggu ke depan, ini saya lebih prefer nyari ancang-ancang setup sell. Itu nanti biarin aja, kalau misalkan ada harga bergerak ke atas baru nanti taruh sell stopnya di sini di bawahnya 2779 dengan risiko untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 180 pip. Tetapi dari segi targetnya TP pertama itu statusnya berada di 2725, ruang gerak sekitar 530-an pip. TP maksimum itu berada di support pertama, support kedua weekly, ruang gerak sekitar 750 pip. Ini gambaran saya untuk gold ya. Jadi hati-hati, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk day trade-nya akan ada buy ataupun sell, itu juga bisa terjadi. Jadi nanti saya butuh pola lanjutan yang terbentuk di hari Senin ya. Untuk rekan-rekan, ini untuk akun saya pribadi itu saya tetap masih pakai akun Sen ya. Jadi sampai nanti di geopolitik di Amerika itu selesai, kemungkinan saya belum akan beralih di akun standar terlebih dahulu ya. Dan tentunya saya juga menggunakan contoh jurnal seperti ini untuk entry posisinya. Jadi lebih ke arah disiplin dan tidak overload ataupun overtrade ya. Ini contoh kemarin di waktu hari Jumat tanggal 1 kemarin itu ada profit, lossnya itu cuman kurang lebih 2,07 dolar lossnya, sisanya profit semua. Target hariannya itu udah over karena saya ada target harian itu kurang lebih sekitar 8, tapi kemarin sudah mampu mencapai 15 dolar ya. Tentunya nanti di hari Senin cuman butuh 0,88 untuk nutup target di tanggal 4 atau hari Senin kemarin ya. Tentunya ini lebih simple, terhindar dari overload ataupun overtrade ya. Ini sebagai contoh aja, linknya ada di deskripsi. Cuman harapan saya adalah usahakan buat sendiri untuk mengukur kemampuan diri sendiri, itu akan lebih optimal. Kemudian kesimpulan daripada gold untuk video ini ya,
di tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 nanti, saya lebih prepare di antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 itu saya akan fokusin ke cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, tidak menutup kemungkinan nanti setelah tanggal 6 akan ada setup buy kembali, tetapi untuk update-nya akan saya posting di video lanjutan. Sementara untuk planning 1 minggu ke depan ini saya fokus di sell, kurang lebih pantau kalau misalkan ada kenaikan maksimum ya 2790 sampai dengan 2779 kurang lebih di sini. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 2757 dengan batas konfirmasi atas itu berada di 2765 dan batas bawah adalah di 2749. Open market kurang lebih pas di support pertama, hati-hati, yang saya khawatirkan dia nge-retest dulu di zona tengah atau sebagai pivot baru bergerak ke bawah sebelum upside kembali. Kemudian support 2 2735 ada harga sebagai batas konfirmasi pivot ya antara weekly dan monthly 2725 2721 ini hati-hati zona yang saya blok merah. Kemudian maksimum sementara kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut ya, meskipun ada harga 2670 ini sementara saya skip dulu, tetapi fokusin 2703 sampai dengan 2697. Untuk saya pribadi saya lebih memilih planning sell terlebih dahulu sampai dengan nanti pemilu selesai baru persiapan cari ancang-ancang setup buy kembali. Tentunya ini sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya, jangan dijadikan sebagai patokan ataupun sinyal ya. Jadi ada dua gambaran di sini, entah di sini itu juga bisa terjadi, dan juga risiko ataupun keputusan itu ditanggung masing-masing. Untuk rekomendasi broker akun sen ada di link deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.